bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Clara, hari ini kamu kok senang sekali? Ada apa? Ya dong, hari ini aku senang. Kan kita mau merayakan Paskah bersama teman-teman di rumah. Oh iya ya. Tapi kamu tahu tidak apa artinya Paskah? Tahu dong. Paskah itu kan kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan Yesus sudah mati untuk menembus dosa saya dan kita semua. Sekarang Tuhan Yesus sudah hidup untuk selama-lamanya. 100 buat kamu. Yuk kita siap-siap. Sebentar lagi perayaan Paskah Sekolah Minggu Bandengan akan segera dimulai loh. Ayo, ayo, ayo. Halo Novi. Halo Susuyen. Halo adik-adik. Apa kabarnya? Semuanya sehat ya? Dan selalu sukacita. Tetap semangat ya. Hari ini Lause senang sekali karena bisa kembali menyapa adik-adik. Dan hari ini kita juga mau merayakan Paskah. Yeay! Oh ya, Lause, sekarang hari ini kita merayakan Paskah. Terus ada juga teman-teman kita nih, adik-adik. Mereka akan bernyanyi. Terus ada juga yang akan membaca puisi loh. Adik-adik ikuti ibadahnya sampai dan selesai ya. Oh iya, Lause Apa, Novi, tadi itu kan Emily Iya. dengan Clara. Iya. Mereka kan udah siap nih untuk ibadah. Iya, betul-betul. Kalau adik-adik yang di rumah gimana ya? Oh, kalau adik-adik yang di rumah sih harusnya juga sudah siap, Lause. Coba kita tanya ya. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah, Lause. Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah juga, Lause. Sudah siap berdoa? Sudah dong. Ya, kita mau berdoa dulu ya sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan Paskah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami juga mau menyerahkan acara Paskah hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan yang memberkati dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, menari, melompat buat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan pujian, hampilah hampimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus
hidupku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Jadi Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. Semua itu dilakukan karena cintanya yang begitu besar bagi setiap kita. Tanda paku di kaki dan tangan adalah tanda cinta Tuhan bagi setiap kita. Mari adik-adik kita mau sama-sama menyanyikan lagu Tanda paku di kaki dan tangan adalah tanda cintanya Tuhan bagi setiap kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Kata orang, siapa aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan engkau Elia, dan yang lain lagi mengatakan engkau salah satu nabi yang hidup kembali. Menurut kamu, siapa aku? Engkau Mesias dari Allah. Menurut adik-adik, apakah pertanyaan dari Tuhan Yesus itu penting? Ya, benar sekali. Itu adalah pertanyaan yang sangat penting karena Tuhan Yesus menginginkan semua orang dapat mengenalnya dengan benar. Siapakah Yesus? Apa yang Dia lakukan untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kamu? Mari kita lihat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah Tuhan hampir Yesus tiba. tahu betapa mengerikannya penderitaan di kayu salib, betapa mengerikannya hukuman bagi orang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Orang berdosa itu adalah kamu dan saya. Firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan akibatnya mereka harus menerima hukuman.
dia. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar. Bawa ke Herodes. Usai Kembalikan ke Pilatus. diperiksa, Raja Herodes Ini wilayahnya. mengembalikan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Salibkan dia! Ya, salibkan dia. Akhirnya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Tuhan telah bangkit. Tuhan Yesus juga menampakkan Damai diri sejahtera bagimu. kepada murid-muridnya. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon, putra Yunus. Apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan anak-anak domba. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus. Engkau mengasihiku? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu.
Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Maka ia menjawab lagi, Tuhan, engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Adik-adik, hari ini jika Tuhan Yesus bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana jawabmu? Tuhan Yesus ingin supaya kamu yang sudah percaya kepadanya dapat mengasihi Tuhan Yesus selama kamu hidup di dunia ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Salib, bukti cinta Yesus kepada kita. Apa bukti cinta kita kepada Yesus? Jadi, tandanya jika kita mengasihi Tuhan Yesus adalah kita mentaati atau melakukan perintah Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Kita perlu membaca sehingga kita dapat mengasihinya, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik, dalam momen Paskah ini kita sudah diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya buat kita semua dengan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Bahkan Dia sudah bangkit di hari yang ketiga. Adik-adik, mari kita juga membuktikan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya di dalam pengetahuan kita, bukan hanya lewat mulut kita, bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi mana buktinya adik-adik? Rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Tuhan, kita harus buktikan dan wujud nyatakan dengan perbuatan dan tindakan yang nyata. Contohnya, kita bisa mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu." Mari kita bisa mengasihi sesama kita bisa menghormati orang tua kita, bahkan kita bisa setia, rajin beribadah secara online. Lalu kita rajin berdoa dan kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang sering kali kita lakukan. Contohnya berbohong, suka marah, suka iri hati, berkata kasar, dan lain-lainnya. Yuk adik-adik, kita semua mari buktikan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan perbuatan yang nyata. Losefania mengajak kita semua menutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mengenang akan kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang baik, yang mencintai kami. Bukti nyata sudah ada, dan biarlah kami juga boleh membuktikan rasa cinta kami kepada Tuhan. Kami boleh membuktikan kepercayaan iman kami kepada Tuhan dengan tindakan dan perbuatan yang nyata,
yaitu kami boleh mentaati firman Tuhan. Kami boleh meninggalkan dosa-dosa yang sering kali kami lakukan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, mampukan kami untuk menjadi anak yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita masuk di dalam perayaan Paskah. Pada hari ini teman-teman kita akan memberikan persembahan pujian. Ada juga yang akan memberikan persembahan membaca puisi. Nah adik-adik, kita bersyukur ya untuk teman-teman yang memiliki talenta yang Tuhan berikan yang luar biasa. Dan mereka membuktikan cinta mereka kepada Tuhan dengan melayani Tuhan lewat suaranya yang indah ya. Kita boleh lihat ya adik-adik, dan biarlah adik-adik juga boleh tetap semangat melayani Tuhan dengan tindakan yang nyata bahwa kita cinta kepada Tuhan. Yuk, mari kita saksikan dan mari kita lihat. Semoga menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan menjadi sukacita di dalam hati kita semua. Belum pernah ada kasih
Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Di atas kayu salib Kau tebus dosaku, di atas kayu salib Kau selamatkanku, di atas kayu salib Kau ubah hidupku, di atas kayu salib Kau jadikanku baru. Hanya kasih Yesus yang mampu mengubah hatiku menjadi lembut. Hanya kasih Yesus yang mampu menyelamatkanku. Tidak ada yang bisa melakukan hal besar seperti ini, yang rela mati untuk dosa-dosaku selain Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di hidupku.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan sekolah minggu. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Lausefania mengajak kita berdoa kembali ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati adik-adik semua yang saat ini beribadah secara online, supaya mereka dapat tetap setia, dapat tetap semangat di dalam beribadah secara online. Bahkan mereka juga boleh semangat belajar untuk sekolah online mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan adik-adik semua damai sejahtera, sukacita, kekuatan,
sehingga di dalam masa-masa pandemi ini mereka boleh tetap kuat, tetap sehat, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berkati untuk adik-adik, untuk orang tua mereka, keluarga mereka, biarlah Tuhan juga yang menyertai kehidupan mereka. Berkati supaya kami minggu depan dapat kembali beribadah secara online dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan juga. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk sekolah minggu GKJ Bandengan makin hari makin berkembang, makin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.